Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam materi kuliah geopolitik dan geostrategi Indonesia. Dalam mata kuliah ini adalah mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi ada beberapa pertanyaan kemarin yang dipertanyakan, melalui WA, yaitu yang pertama, upaya yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia untuk mewujudkan negara yang memiliki geostrategi untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Jadi yang pertama, memantapkan dan menguatkan ketahanan nasional melalui segala aktivitas masyarakat dari segala aspek kehidupannya. Bagi warga negara, ketahanan di bidang politik dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara berhak berpendapat di muka umum, tentunya dengan etika dan moral yang benar. Kemudian di bidang ekonomi, kemudahan mencari kehidupan untuk kelangsungan di dalam memperoleh pekerjaan adalah suatu keharusan. Kemudian di bidang sosial dan budaya, saling menghargai, saling menghormati kebebasan di dalam keberagaman budaya dan sosial. Sedangkan yang harus negara harus mampu mempersiapkan angkatan bersenjatanya dari 3 angkatan yang ada di Indonesia, yaitu TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, sebagai bagian dari strategi atau upaya untuk mempertahankan negara dari gangguan yang ada di dalam dan dari luar negara. Demikian upaya yang dilakukan, walaupun ada upaya-upaya lain yang mungkin yang akan terjadi. Selanjutnya, Indonesia mengelola geopolitik sehingga bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Ini pada bagian ini, pemegang kepemimpinan negara harus mampu berada pada posisi yang netral. Pada posisi yang netral, tidak memihak kepada salah satu golongan, baik partai politik maupun kelompok masyarakat. Ini adalah bentuk daripada pengelolaan geopolitik. Kenapa demikian? Dikarenakan partai politik dan kelompok masyarakat ini adalah aliansi strategis daripada pembangunan nasional. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi Indonesia, maka perlu dihindari sifat otoriter dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atau pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masyarakat banyak. Tidak memihak, tidak menciptakan persaingan yang tidak sehat, harus adil, jujur, dan tidak semena-mena terhadap lawan. Apakah lawan politik, apakah lawan dari organisasi masyarakat yang berseberangan dalam pola pikir dan kritikan, serta harus mampu mendengar semua pihak, tidak saling membenci, mencemooh, memfitnah, dan lain sebagainya. Demikian. Waalaikumsalam. Baik para mahasiswa sekalian, kita kembali membahas masalah geostrategi dan geopolitik bangsa Indonesia, yaitu kita melihat sekarang ada permasalahan yang keempat, yaitu apa yang dibutuhkan negara untuk menerapkan pemikiran geopolitik dan geostrategi tersebut. Kemudian menempatkan fungsi masing-masing alat kelengkapan negara pada posisi yang sebenarnya. Jadi tidak mencampur adukkan, tidak tumpang tindih terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan. Kemudian tidak mencampuri urusan yang bukan bidangnya. Terus kontrol DPR harus berimbang sehingga rakyat tidak perlu
beroposisi dan tidak perlu ada oposisi jalanan. Kemudian kritik yang harus membangun dan tidak anti kritik. Pendidikan bela negara bagi masyarakat dan mahasiswa, pelajaran akhlak, etika, dan moral bagi masyarakat, baik tingkat SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, harus berjalan dengan benar. Kemudian peluang untuk belajar harus terbuka dan lain sebagainya. Kemudian ada permasalahan-permasalahan lain yang kita lihat di dalam geostrategi dan geopolitik ini, yaitu aspek kesadaran teritorial bangsa terimplementasi pada kondisi birokrasi pemerintahan di daerah. Jadi dalam hal ini adanya perhatian pemerintah dalam usaha pembangunan wilayah di luar Jakarta dan Jawa, walaupun belum semua itu hadir ataupun belum semua itu lengkap sama seperti yang ada di Jakarta dan Jawa. Kemudian perhatian pemerintah terhadap wilayah terluar dan perbatasan negara. Kemudian membuka lapangan kerja dan yang lain-lainnya, ini merupakan salah satu dari bentuk implementasi kesadaran daripada teritorial bangsa. Kemudian kita lanjutkan, pemerintah harus antisipasi soal geostrategi di ibu kota baru. Ya, ini belum menjadi suatu permasalahan yang sangat penting karena belum terjadi ibu kota dipindahkan ke ibu kota baru. Tetapi dalam hal ini perlu juga kita melihat permasalahan yang menyangkut dengan letak wilayah, kondisi wilayah yang berada di dekat perbatasan dengan negara tetangga, ya. Kemudian menyangkut masyarakat sekitarnya, kondisi ekonominya, kondisi politiknya, dan kondisi sosial budayanya. Terus selanjutnya masalah tingkat sarana dan prasarana, baik pendidikan maupun pemerintahan atau perkantoran-perkantoran, serta partisipasi masyarakatnya. Ini harus nampak kita melihatnya. Kemudian kebijakan yang berlandaskan geostrategi berdampak signifikan dalam pembuatan keputusan. Ini terlihat, ya, di sini karena segala keputusan pemerintah terlahir dari tingkah laku dan tercermin dari keinginan masyarakat, warga negara itu sendiri, sehingga pembuatan keputusan dianggap penting. Kemudian yang dimaksud dengan geostrategi dan hubungannya dengan geopolitik adalah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia diperlukan pemahaman ilmu geopolitik, dan dalam implementasinya diperlukan strategi yang bersifat nasional, karena geopolitik adalah konsepsi ketahanan dari ilmu strategi, yaitu ilmu geostrategi yang berwujud keuletan dan ketangguhan suatu bangsa. Selanjutnya, kelemahan geopolitik Indonesia ini tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap geopolitik, partisipasi masyarakat atau warga negara, ketergantungan warga negara kepada seseorang atau kelompok, kemudian manfaat penerapan geostrategi dalam eksistensi sebuah negara di kancah global, yaitu, ya, mengokohkan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian mengokohkan kembali ketahanan nasional, menyelenggarakan otonomi daerah.
Kemudian contoh nyata penerapan geostrategi itu implementasi tentang kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian implementasi tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, implementasi tentang ketahanan nasional, mengenai tentang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemudian geopolitik dan geostrategi sangat penting bagi negara Indonesia karena untuk memajukan atau melanjutkan cita-cita dan pembangunan nasional sebagai tujuan dari bangsa Indonesia. Upaya yang sudah dilakukan oleh negara untuk mengejar tujuan menciptakan lapangan kerja, membebaskan biaya pendidikan, dan untuk membebaskan biaya kesehatan. Itu yang terlihat, dan begitu juga kemudahan-kemudahan lain yang mungkin tidak bisa tersampaikan di sini. Demikian untuk hari ini sekilas tentang persoalan-persoalan yang mungkin terlintas di dalam pemikiran para mahasiswa atau para dengarkan tentang apa sih sebenarnya geopolitik dan geostrategi, dan untuk apa dia itu semuanya, kemana arah dan tujuannya. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat dan terus menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, karena secara ilmu filsafat bangsa Indonesia ini lahir dari pemahaman mencari tentang bagaimana negara itu, sehingga negara itu terus berkembang dan berkemajuan. Demikian saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam materi kuliah geopolitik dan geostrategi Indonesia. Dalam mata kuliah ini adalah mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi ada beberapa pertanyaan kemarin yang dipertanyakan, melalui WA, yaitu yang pertama, upaya yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia untuk mewujudkan negara yang memiliki geostrategi untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Jadi yang pertama, memantapkan dan menguatkan ketahanan nasional melalui segala aktivitas masyarakat dari segala aspek kehidupannya. Ya, bagi warga negara, ketahanan di bidang politik dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara berhak berpendapat di muka umum, tentunya dengan etika dan moral yang benar. Kemudian di bidang ekonomi, kemudahan mencari kehidupan untuk kelangsungan di dalam memperoleh pekerjaan adalah suatu keharusan. Kemudian di bidang sosial dan budaya, saling menghargai, saling menghormati kebebasan di dalam keberagaman budaya dan sosial. Sedangkan yang harus mampu, negara harus mampu mempersiapkan angkatan bersenjatanya dari 3 angkatan yang ada di Indonesia, yaitu TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, sebagai bagian dari strategi atau upaya untuk mempertahankan negara dari gangguan yang ada di dalam dan dari luar negara. Demikian upaya yang dilakukan, walaupun ada upaya-upaya lain yang mungkin yang akan terjadi. Selanjutnya, Indonesia mengelola geopolitik sehingga bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Ini pada bagian ini, pemegang kepemimpinan negara harus mampu berada pada posisi yang netral. Ya, pada posisi yang netral, tidak memihak kepada salah satu golongan, baik partai politik maupun kelompok masyarakat. Ini adalah bentuk daripada pengelolaan geopolitik.
Kenapa demikian? Dikarenakan partai politik dan kelompok masyarakat ini adalah aliansi strategis daripada pembangunan nasional. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi Indonesia, maka perlu dihindari sifat otoriter dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atau pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masyarakat banyak. Tidak memihak, tidak menciptakan persaingan yang tidak sehat, harus adil, jujur, dan tidak semena-mena terhadap lawan. Apakah lawan politik, apakah lawan dari organisasi masyarakat yang berseberangan dalam pola pikir dan kritikan, serta harus mampu mendengar semua pihak, tidak saling membenci, mencemooh, memfitnah, dan lain sebagainya. Demikian. Ya, Waalaikumsalam. Baik para mahasiswa sekalian, kita kembali membahas masalah geostrategi dan geopolitik bangsa Indonesia, yaitu kita melihat sekarang ada permasalahan yang keempat, yaitu apa yang dibutuhkan negara untuk menerapkan pemikiran geopolitik dan geostrategi tersebut. Ya, kemudian menempatkan fungsi masing-masing alat kelengkapan negara pada posisi yang sebenarnya. Jadi tidak mencampur adukkan, tidak tumpang tindih terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan. Kemudian tidak mencampuri urusan yang bukan bidangnya. Terus kontrol DPR harus berimbang sehingga rakyat tidak perlu beroposisi dan tidak perlu ada oposisi jalanan. Kemudian kritik yang harus membangun dan tidak anti kritik. Pendidikan bela negara bagi masyarakat dan mahasiswa, pelajaran akhlak, etika, dan moral bagi masyarakat baik tingkat SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi harus berjalan dengan benar. Kemudian peluang untuk belajar harus terbuka dan lain sebagainya. Kemudian ada permasalahan-permasalahan lain yang kita lihat di dalam geostrategi dan geopolitik ini, yaitu aspek kesadaran teritorial bangsa terimplementasi pada kondisi birokrasi pemerintahan di daerah. Jadi dalam hal ini adanya perhatian pemerintah dalam usaha pembangunan wilayah di luar Jakarta dan Jawa, walaupun belum semua itu hadir ataupun belum semua itu lengkap sama seperti yang ada di Jakarta dan Jawa. Kemudian perhatian pemerintah terhadap wilayah terluar dan perbatasan negara. Kemudian membuka lapangan kerja dan yang lain-lainnya, ini merupakan salah satu dari bentuk implementasi kesadaran daripada teritorial bangsa. Kemudian kita lanjutkan, pemerintah harus antisipasi soal geostrategi di ibu kota baru. Ya, ini belum menjadi suatu permasalahan yang sangat penting karena belum terjadi. Ya, belum terjadi ibu kota dipindahkan ke ibu kota baru. Tetapi dalam hal ini perlu juga kita melihat permasalahan yang menyangkut dengan letak wilayah, kondisi wilayah yang berada di dekat perbatasan dengan negara tetangga, ya. Kemudian menyangkut masyarakat sekitarnya, kondisi ekonominya, kondisi politiknya, dan kondisi sosial budayanya. Terus selanjutnya masalah tingkat sarana dan prasarana, baik pendidikan maupun
pemerintahan atau perkantoran-perkantoran serta partisipasi masyarakatnya. Ini harus nampak kita melihatnya. Kemudian kebijakan yang berlandaskan geostrategi berdampak signifikan dalam pembuatan keputusan. Ini terlihat ya di sini karena segala keputusan pemerintah terlahir dari tingkah laku dan tercermin dari keinginan masyarakat, warga negara itu sendiri, sehingga pembuatan keputusan dianggap penting. Kemudian yang dimaksud dengan geostrategi dan hubungannya dengan geopolitik adalah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia diperlukan pemahaman ilmu geopolitik dan dalam implementasinya diperlukan strategi yang bersifat nasional karena geopolitik adalah konsepsi ketahanan dari ilmu strategi, yaitu ilmu geostrategi yang berwujud keuletan dan ketangguhan suatu bangsa. Selanjutnya, kelemahan geopolitik Indonesia ini tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap geopolitik, partisipasi masyarakat atau warga negara, ketergantungan warga negara kepada seseorang atau kelompok, kemudian manfaat penerapan geostrategi dalam eksistensi sebuah negara di kancah global, yaitu ya mengokohkan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian mengokohkan kembali ketahanan nasional, menyelenggarakan otonomi daerah. Kemudian contoh nyata penerapan geostrategi itu implementasi tentang kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian implementasi tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, implementasi tentang ketahanan nasional mengenai tentang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemudian geopolitik dan geostrategi sangat penting bagi negara Indonesia karena untuk memajukan atau melanjutkan cita-cita dan pembangunan nasional sebagai tujuan dari bangsa Indonesia. Upaya yang sudah dilakukan oleh negara untuk mengejar tujuan menciptakan lapangan kerja, membebaskan biaya pendidikan, dan untuk membebaskan biaya kesehatan. Itu yang terlihat, dan begitu juga kemudahan-kemudahan lain yang mungkin tidak bisa tersampaikan di sini. Demikian untuk hari ini sekilas tentang persoalan-persoalan yang mungkin terlintas di dalam pemikiran para mahasiswa atau para dengarkan tentang apa sih sebenarnya geopolitik dan geostrategi dan untuk apa dia itu semuanya, kemana arah dan tujuannya. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat dan terus menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, karena secara ilmu filsafat bangsa Indonesia ini lahir dari pemahaman mencari tentang bagaimana negara itu sehingga negara itu terus berkembang dan berkemajuan. Demikian. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.